Ya, kita sudah banyak tadi membahas kondisi politik terkini bersama dengan Mas Hasto, Sekjen PD Perjuangan. Sekarang kita bicara kemudian bagaimana langkah politik ke depan. Itu juga menjadi penting ya Mas Hasto. Setelah ada momentum rebound, bagaimana kemudian membuat ini supaya momentumnya terus terjaga, bahkan bisa semakin naik, dan juga faktor-faktor yang lain seperti tambahan koalisi mungkin atau kerjasama, atau soal nama-nama cawapres yang sampai sekarang mungkin masih banyak ditunggu oleh masyarakat. Bagaimana menjaga momentum rebound ini, Mas Hasto? Ya, yang pertama tim kampanye itu segera difinalisasi. Oke. Karena kerjasama dengan P3, dengan Perindo, dengan Hanura itu sebenarnya sudah memenuhi representasi dari keindonesiaan kita. Bahwa nanti akan ada partai yang bergabung, misalnya gagal membentuk kerjasama dengan partai lain, atau katakanlah kemarin mereka pacaran dan kemudian 2-3 bulan merasakan, wah ternyata kok karakter pacarnya seperti ini, nggak cocok. Nah, kemudian mau bergabung ke Pak Ganjar Pranowo. Kita tentu saja nggak boleh sombong, nggak boleh menolak. Kemudian yang kedua, sudah saatnya kita masuk ke ruang gagasan. Bagaimana Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, Pak Anies menyampaikan gagasan-gagasan terbaik bagi Indonesia. Itu melalui debat-debat antar bakal calon presiden. Jadi meskipun bakal calon presiden, ya saatnya juga untuk menyampaikan gagasannya, harus siap diuji gagasannya, harus siap diuji bagaimana rekam jejaknya, bagaimana prestasinya, bagaimana komitmennya bagi rakyat, bagi masa depan, bagaimana pengenalannya terhadap Indonesia. Indonesia negara yang begitu besar dan punya potensi yang hebat untuk masa depan selama kita memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia kita melalui revolusi mental, pendidikan vokasi, kemudian berbagai gemblengan suatu daya juang agar semua punya spirit yang berkobar-kobar sebagaimana para pendiri bangsa kita. Ya, kemudian yang ketiga tentu saja kerjasama antar partai politik dengan relawan untuk masuk kepada pintu-pintu rakyat, karena watak dari kepemimpinan yang sudah dibangun oleh Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi itu adalah belusukan turun ke bawah, menyatu dengan rakyat, sehingga Ganjar Pranowo akan menunjukkan kesejatian seorang pemimpin yang menghadirkan kebijakan di pintu-pintu rakyat. Dan ini sangat dimiliki kemampuannya oleh Pak Ganjar Pranowo. Jadi 3 langkah itu yang menurut saya menjadi skala prioritas ke depan, dan tim kampanye ini sangat penting untuk melakukan orkestrasi, mengingat animo dari masyarakat yang membentuk relawan untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo ini semakin besar. Pendeknya rebound ini menjadi suatu momentum politik bahwa kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo di tengah pengeroyokan yang cukup masif dan berbagai bentuk penghadangan itu ternyata malah mendapatkan simpati dari rakyat. Dan tim kampanye ini akan terdiri dari berbagai macam unsur ya, tidak hanya kemudian dari parpol saja kah, atau bagaimana Mas Hasto? Bayangan ya, akan karena ini pemilunya serentak, tentu saja ada representasi dari partai, tetapi juga akan mengedepankan tokoh-tokoh non partai, termasuk sosok-sosok pemimpin yang dinilai sukses oleh basis pemilih terbesar kita, yaitu kaum muda. Karena pemilih di bawah 40 tahun itu kan ada 56,6%. Sehingga tentu saja ketua tim kampanye, kemudian komposisi direktur-direktur di dalam tim kampanye itu merepresentasikan dari segmen-segmen pemilih yang menjadi target penggalangan dari Pak Ganjar Pranowo. Dan itu belum boleh dibocorkan nama-namanya ya? Masih rahasia ya? Karena ini nanti akan menciptakan suatu momentum baru yang untuk mempercepat kenaikan elektoral Pak Ganjar. Karena sekali momentum rebound ini terjadi, kemudian kita rancang berbagai momentum lain untuk mendorong pergerakan semakin ke atas, maka ini akan menjadi suatu daya elektoral, daya kemajuan dukungan rakyat kepada Pak Ganjar Pranowo. Apalagi nanti ada momentum pengumuman bakal calon wakil presiden. Sehingga ini dirancang berbagai momentum politik, dan kita juga merancang juga bagaimana gerakan dari Pak Ganjar
dari Ibu Siti Atikoh, kemudian Mas Alam. Mereka punya segmen sendiri-sendiri. Kalau Bu Siti Atikoh ini lari maraton, nggak ada yang bisa ngalahin dari istri-istri calon yang lain, kalau ada istri. Artinya Mas Hasto, momen cawapres pun ini akan bisa mendongkrak momentum lagi ya. Soal nama-nama masih belum berubahkah Mas Hasto, atau ada kemudian perkembangan terbaru dari nama-nama cawapresnya Pak Ganjar Pranowo? Ya, sejauh ini dari nama-nama yang sudah disebut di dalam survei-survei itulah yang mendominasi. Tapi dari pengalaman tahun 2018 ketika Kiai Ma'ruf Amin diumumkan, itu juga sesuatu sosok yang ternyata aspek konsolidator dari seluruh partai-partai politik itu juga menjadi konsideran yang sangat penting. Itu nanti tergantung dialog bersama antara Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega, kemudian dengan Pak Mardiono, Pak Haritanu, Pak Oso, dan juga tentu saja dengan Presiden Bapak Jokowi. Oke. Dan itu memang belum tentu belum diputuskan hari ini. Artinya masih akan berkembang sampai ini kan tinggal 1-2 bulan lagi ya Mas untuk ke pendaftaran. Tinggal sedikit lagi waktunya. Ya, sebenarnya masih cukup waktu untuk melakukan kristalisasi terhadap seluruh nominasi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Dan Ibu Mega kan di dalam mengambil keputusan, itu kan beliau itu kan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kontemplasi, kemudian juga melihat aspek-aspek elektoral. Tapi yang paling penting kesesuaian dengan Pak Ganjar Pranowo, karena ini satu kesatuan di tunggal. Oke. Mas, tadi Mas Hasto juga menyinggung bahwa sambil melihat bagaimana dinamika bekerja sama politik ya, dan kemungkinan mungkin ada dari partai-partai yang sudah membangun kerjasama atau koalisi di kubu yang lain, ini bisa kembali begitu ya, atau bisa keluar dari koalisi itu. Artinya memang ke depan masih ada peluang besar bahwa kutub-kutub koalisi sekarang ini bisa kemudian bergeser dan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Pada prinsipnya kami kan tidak pernah melakukan intervensi kedaulatan partai lain di dalam mengambil keputusan politik. Tapi dengan reboundnya Pak Ganjar Pranowo, masifnya dukungan rakyat dan relawan, itu kemudian membuat orang untuk melakukan kalkulasi ulang. Berpikir kembali ya? Iya, apalagi kerjasama politik itu kan baru betul-betul fix secara legal. Itu kan ketika didaftarkan. Di KPU. Sekarang mungkin masih prakoalisi. Sebelum itu masih pacaran. Istilahnya seperti itu. Jadi bisa saja cocok. Ya alhamdulillah kita ngucapin selamat. Tapi bisa juga tidak cocok. Itu suatu dinamika politik yang biasa terjadi. Tetapi bagi PDI Perjuangan sekali lagi kami mengedepankan etika politik. Kalau kami bertemu Pak Ganjar dengan Caimin itu dalam rangka komunikasi politik. Meskipun preferensi dari PKB dengan adanya pertemuan dengan Pak Prabowo dan sudah membangun kerjasama dengan Gerindra itu sangat kami hormati. Oke, jadi momentum rebound ini Mas Hasto meyakini bahwa ini bisa membuat kalkulasi yang sekarang bisa berubah ketika nantinya reboundnya Mas Ganjar ini semakin tinggi begitu kira-kira? Iya, tetapi kami juga melakukan kalkulasi yang sama. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kerjasama dari partai-partai lain? Apa langkah-langkah strategis yang akan mereka lakukan? Sehingga Pilpres ini merupakan suatu kontestasi strategi. Bukan hanya calon, suatu kontestasi gagasan, suatu kontestasi dukungan. Sehingga pada akhirnya kami meyakini di dalam kontestasi itu karakter pemimpin itulah yang akan menentukan. Moralitas dari pemimpin itulah dan rekam jejak serta kinerja dari pemimpin dan komitmen terhadap masa depan itulah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden ke depan, dan kami yakini itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Dan Pak Ganjar Pranowo sudah siap untuk menghadapi tahapan-tahapan berikutnya sampai kemudian adu gagasan dalam panggung menuju 2024 ini? Sangat siap, apalagi tanggal 5 September ke depan. Meskipun demikian, Pak Ganjar terus-menerus menyerap dari harapan dari rakyat, aspirasi dari rakyat. Karena persoalan pokok kita kan bagaimana memastikan keadilan secara progresif, kemakmuran secara progresif. Maka tagline dari Pak Ganjar Pranowo ini sebagai doktrin penggalangan adalah Ganjar untuk semua. Kemudian sebagai kesinambungan dengan Presiden Jokowi adalah gerak cepat untuk Indonesia maju. Kemudian komitmennya itu fakir miskin dan anak-anak telantar
dipelihara oleh negara. Oke. Di situ aspek teknologi akan sangat penting, penguasaan pendidikan, termasuk mempercepat pendidikan vokasi, itu juga akan sangat penting. Karena ibaratnya, ini dari teman saya di tokoh di PII, Persatuan Insinyur Indonesia, setelah Pak Jokowi membangun infrastruktur, terjadi konektografi, maka tahap selanjutnya bagi Pak Ganjar adalah menggunakan suatu mobil yang baru, mesin dengan stamina tinggi, tetapi mesin itu betul-betul menyerap bagaimana dari kehendak rakyat dan kemudian bisa melaju dengan cepat. Karena harapan masyarakat bagi Indonesia untuk segera mengalami loncatan kemajuan, pendidikan kita bagaimana bisa lebih hebat dari Singapura, lebih hebat dari Malaysia di dalam berbagai FGD, itu kami temukan. Misalnya kami FGD dengan anak-anak muda, karena mereka 2 tahun itu kemarin pendidikannya dilakukan secara daring, maka mereka sudah terbiasa mengakses internet. Kami sebut sebagai the University of Internet. Nah, ini menciptakan juga gugatan bagi anak-anak muda tersebut ketika mereka melihat ada pihak-pihak yang tidak kompeten di dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan. Misalnya ada calon yang taunya hanya persoalan pertahanan. Ketika ditanya Mas Bobi tentang UMKM, dia bingung menjawabnya. Nah, ini menciptakan gugatan-gugatan bagi anak-anak muda terhadap kualifikasi sosok pemimpin yang harus selalu update dengan perkembangan zaman. Oke, menarik Mas Hasto. Jadi kita akan lihat setelah 5 September momentum-momentum apa yang akan tercipta dan tentunya gagasan-gagasan dari para calon termasuk juga dari Pak Ganjar Pranowo yang tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Mas Hasto Kristianto. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan sudah bergabung pada malam hari bersama dengan kami. Kita akan tunggu momentum berikutnya dalam dinamika politik dan juga dalam pencapresan Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih banyak Mas Hasto Kristianto. Terima kasih. Demikian Talk Politics with Reinhard malam hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.